Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum gue masuk ke video informasinya, mau mengingatkan ke kalian semua. Jadi kalau misalkan di antara kalian tidak suka dengan video ini, tidak suka dengan channel ini, kalian nggak usah masuk, silahkan skip aja. Nggak usah repot-repot kalian masuk dan kalian berkomentar yang tidak-tidak ya. Kalau tidak suka, silahkan kalian pergi jauh-jauh. Oke? Langsung di sini gue akan menginformasikan, gue akan bacakan informasi yang gue dapat, karena biar kalian semua tahu informasi yang sedang berlaku di Malaysia itu apa. Nah, minggu kemarin gue pernah membacakan informasi kalau ada seorang wanita yang berkata kasar kepada polis Malaysia yang lagi melakukan tugas penanganan COVID-19 ya. Jadi lagi tugas di jalanan, akhirnya dia memfoto itu polisi dan dia bilang asu ya. Akhirnya viral tuh. Terus lagi yang disalahkan siapa? Indonesianya. Yang dicoreng dan yang buruk ialah Indonesianya. Nah, hari ini ada tanggal 12 itu ada juga kasus yang sama. Jadi ada seorang lelaki yang memukul polis Malaysia. Ya, di sini gua akan bacakan beritanya jadi biar kalian semua tahu. Polis cedera dipukul warga Indonesia ketika buat sekatan jalan PKP. Putrajaya 12 April. Seorang anggota polis cedera dipercaya dipukul seorang warga Indonesia ketika sedang membuat sekatan jalan raya bagi pelaksanaan perintah kawalan pergerakan di Presin 14 hari ini. Ketua Polis Daerah Putrajaya, Asisten Komisionir Rosli Hasan berkata kejadian berlaku ketika anggota polis berkenan memanggil suspek yang berjalan kaki melalui sekatan jalan raya. Semasa suspek mendekati pegawai polis itu, secara tiba-tiba suspek terus menyerang dengan menumbuk sebanyak 2-3 kali dan terkena bagian kening mata sebelah kiri anggota, katanya kepada media di sini hari ini. Katanya anggota polis terpaksa menggunakan kekerasan minimum ketika hendak menangkap suspek karena suspek melawan sehingga berlaku pergelutan. Suspek telah mengalami sedikit kecederaan yaitu calar pada bagian muka dan pemeriksaan ke atas suspek didapati gagal mengemukakan dokumen perjalanan diri yang sah. Rosli berkata siasatan awal mendapati suspek keluar rumahnya hanya untuk berjalan-jalan dan tidak dapat menyatakan lokasi ditujunya. Suspek ditahan karena telah mendatangkan kecederaan kepada anggota, menghalang penjawat awam menjalankan tugas, melanggar peraturan 3 dan 1 peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit, langkah-langkah dalam kawasan tempatan jangkitan 2020 dan untuk siasatan di bawah Section 61C Akta Immigration katanya. Jadi itu ialah berita yang dikeluarkan oleh media harian bernama dan diposting di Jabatan Imigresen Malaysia. Ya. Jadi apa pentingnya atau apa yang kita bisa ambil dari berita tersebut, berita yang ini. Jadi begini, kita datang ke Malaysia untuk bekerja. Ya. Di mana kita duduk, kita harus tahu diri. Kita ke Malaysia itu untuk bekerja, ingat. Bukan untuk jadi hero, bukan untuk jadi jagoan. Gue tahu di antara teman-teman semua itu banyak yang tidak suka dengan polis karena ya mereka sendiri pun kadang tahulah, nggak usah gue perjelas lagi di sini. Jadi kadang uang dan uang. Jadi banyak yang benci dengan polis. Tapi tidak semestinya kita berlaku seperti itu. Karena apa? Karena kita semua cari uang di negaranya dia. Seharusnya kita menumpang cari uang di negaranya dia, ya kita harus tahu diri gitu loh. Jangan mentang-mentang tidak suka ketemu polis langsung dihantam, langsung dipukul. Akhirnya diperiksa dan ternyata dia pun kosongan ya. Jadi nggak usah jagoan lah. Jadi
kalau yang sudah seperti ini, yang malu itu ialah Indonesianya. Jadi tercoreng. Baru minggu kemarin perempuan yang seperti itu. Sekarang ada lagi laki-laki. Jadi buat malu semuanya, ya. Jangan sampai ada lagi terulang masalah-masalah seperti ini, ya. Ini hukuman itu akan berat juga. Terus juga kalian pun tahu sendirilah. Jadi warga negara Indonesia itu akan dikecam oleh warga negara Malaysia. Kalian pun tahu dari dulu Indonesia dengan Malaysia tidak pernah akur. Ya, mungkin kelihatannya akur, tapi kan kalian lihat sendiri di komen-komen juga, ya. Di kolom komen di Facebook tuh banyak yang debat, bilang Indonesia begini gini. Jadi akhirnya begitu. Nah, gue harap dengan adanya berita seperti ini tuh jangan terulang lagi. Jadi kalau misalkan kita kesal, ya sudah, nggak usah dilampiaskan, nggak usah dengan kekerasan seperti itu. Jadi cukup kita saja yang menyimpannya. Ya, jadi coba kalian pikirkan, kalau sudah seperti ini akan seperti apa jadinya, ya. Jadi kita, nama Indonesia ya, nama Indonesia yang jelek, nama Indonesia yang buruk. Seharusnya kita yang bekerja di sana, apalagi kita, maaf, yang tidak ada dokumen resmi, harusnya seperti apa? Menjaga nama baik Indonesia, bukannya merusak nama baik Indonesia, ya. Jadi mungkin itu saja informasi untuk kali ini. Jadi ini hanya gue bacakan ke kalian, infonya gue dapat dari bernama.com dan diposting di halamannya, di halaman Facebook Jabatan Imigrasi Malaysia. Jadi jangan ada lagi lah yang terulang seperti ini. Jadi sudah stop sampai di sini saja gitu. Karena kalau ya kita lihat, untuk apa seperti itu mukul polis. Yang anehnya kalau orang lain lihat polis lari, tapi orang ini kenapa lihat polis langsung dipukul. Waduh, mau bagaimanapun kita tetap salah, ya. Jangankan di sana, di mana-mana negara pun kalau kita yang mukul duluan kita akan salah gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada informasi lagi yang harus gue informasikan, gue akan informasikan ke kalian. Terima kasih buat kalian yang selalu support channel ini. Semoga kalian di sana sehat-sehat selalu. Yang tidak suka dengan channel ini, silahkan kalian pergi jauh-jauh, nggak usah masuk ke channel ini, oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.